Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi atau disingkat dengan PBO. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Tetapi kelemahannya, soal harus dalam bentuk ion. Untuk metode PBO, soal bisa dalam bentuk ion maupun dalam bentuk senyawa. Coba perhatikan contoh berikut. K2Cr2O7 ditambah HCl akan menghasilkan KCl, ClCl2, Cl2, dan H2O. Maka langkah untuk menyetarakan soal ini yang pertama yaitu menentukan unsur-unsur yang mengalami PBO, yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Pada waktu kalian kelas 10 semester 2 telah mempelajari tentang reaksi redoks, telah mempelajari bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Jika reaksi tersebut mengalami kenaikan bilangan oksidasi, disebut dengan reaksi oksidasi. Dan jika biloksnya turun, disebut reaksi reduksi. Sehingga untuk mengerjakan soal ini, kalian tidak perlu menghitung bilog dari semua unsur yang ada, tetapi hanya unsur-unsur yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Bagaimana caranya? Yaitu tentukan unsur atau molekul bebas yang ada dalam soal ini. Kenapa? Karena unsur atau molekul bebas itu memiliki biloks nol. Sedangkan di selain dalam unsur atau molekul bebas, biloksnya tidak nol, sehingga mengalami perubahan. Jadi dalam soal ini ada molekul bebas, yaitu Cl2. Maka bilog Cl dalam Cl2 yaitu 0. Kemudian kita cari di ruas kiri HCl, bilog Cl, H bilogsnya +1, sehingga Cl bilogsnya -1. Sehingga Cl mengalami perubahan bilangan oksidasi, semula -1 menjadi 0. Bilogsnya Cl naik, sehingga Cl dalam reaksi ini mengalami oksidasi. Kemudian kita cari unsur yang mengalami reduksi. Bagaimana caranya? Apakah dalam soal ini ada logam transisi? Logam transisi itu apa? Yaitu logam yang terletak antara golongan A dan golongan B di tabel SPU. Contohnya logam transisi itu Fe,
bilosnya CR. Bilosnya satu unsur CR. Dari K golongan 1A, sehingga K bilosnya plus 1. Jumlah K ada 2. Plus 1 kali 2, berarti ini plus 2. O negatif 2 kali 7, negatif 14. Karena ini senyawa, sehingga kalau dijumlah bilosnya 0, maka CR2 di sini plus 12. Karena ini negatif 2, ini negatif 14. Jadi CR2 positif 12. Tetapi yang kita hitung adalah 1 CR. Sehingga CR bilosnya plus 6. Plus 6 dari mana? Positif 12 dibagi 2. Kemudian sebelah kanan CR. CR 3. CR di sini negatif 1 kali 3, negatif 3. Sehingga bilosnya CR positif 3. Maka pada soal ini kita sudah dapatkan 2 pasang unsur yang mengalami PBO. Yang pertama tadi CR mengalami oksidasi. Jadi ini mengalami oksidasi. CR karena bilosnya turun dari plus 6 menjadi plus 3, sehingga CR di sini mengalami reduksi. Kemudian, misalkan pada soal yang lain, ternyata dari 2 cara ini, ternyata belum ketemu, belum ada. Maka cari yang tipenya beda, misalkan H2, C2O4, dan CO2. Biasanya kalau tipenya beda, bilosnya itu berbeda. Ini Pak, kita hitung. H plus 1 kali 2 plus 2. O min 2 kali 4 min 8. Jadi C2 di sini plus 6 untuk 2C. Yang kita hitung hanya 1C, sehingga bilosnya C di sini adalah plus 3. CO2 O min 2 kali 2 min 4, maka C-nya adalah plus 4. Jadi ini contoh jika dalam soal yang lain pakai tahap 1, 2 belum ketemu. Kemudian kita lanjutkan menyetarakan soal ini tadi dengan menggunakan langkah kedua. Setelah ketemu 2 unsur, yaitu CR dan CL, maka setarakan unsur tersebut. Coba kalian perhatikan, CR di sini CR2, jadi CR-nya ada 2 di ruas kiri. Ruas kanan hanya 1. Maka kalian harus menyetarakan dengan cara ditambahkan koefisien 2 di depan CR, CL3. Sehingga jumlah CR sebelah kiri 2, sebelah kanan juga 2. Kemudian yang CL sebelah kiri HCR, berarti CL-nya 1. Sebelah kanan CL2, maka CL-nya masih berbeda, sehingga kita setarakan di depannya HCR, kalian beri koefisien. Jadi yang disetarakan menurut langkah kedua adalah unsur yang mengalami PBO saja. Jadi misalkan tadi CL itu hanya CL
kemudian kemudian Cl. Cl negatif 1 kali 2, maka negatif 2. Yang sebelah kanan 0 kali 2 yaitu 0. Sehingga kita bisa melihat selisih. Hitung PbO-nya. Selisihnya Cl mengalami reaksi reduksi. Perubahannya berapa? Positif 12 menjadi positif 6. Jadi turun 6 atau negatif 6. Negatif 6 menunjukkan karena terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka termasuk reaksi reduksi. Kemudian yang Cl semula negatif 2 menjadi 0, terjadi kenaikan sebesar 2, jadi positif 2. Bilangan oksidasi Cl naik, maka reaksinya adalah reaksi oksidasi. Kemudian langkah berikutnya, perubahan bilangan oksidasi antara reaksi reduksi dan oksidasi harus sama. Jadi kalau ingin turun 6, maka perlu kita setarakan. Perubahan bilangan oksidasinya perlu kita setarakan, sehingga yang positif 2 kalikan 3, negatif 6 kali 1. Supaya, kenapa harus dikalikan? Supaya perubahan bilangan oksidasinya itu sama. Karena reaksi reduksi oksidasi itu adalah satu kesatuan reaksi. Selanjutnya, setelah ketemu angka 1 dan angka 3, maka angka ini nanti sebagai koefisien. Jadi K2Cl2O7 adalah 1, kemudian ClCl2 karena semua sudah punya koefisien 2 kali 1, maka ini adalah koefisiennya 2. Kemudian HCl semula koefisiennya 2, kemudian kali 3, maka ini adalah 6. Kemudian Cl2 koefisiennya adalah 3. Jadi sesuai langkah 1, 2, 3, maka dihasilkan 4 koefisien. 1 untuk K2Cl2O7, 6 untuk HCl, 2 untuk ClCl3, dan 3 untuk Cl2. Padahal di soal ini masih ada KCl dan H2. Maka bagaimana kita mengutarakan? Karena ternyata masih ada 2 yang belum punya koefisien. Maka kita gunakan langkah keempat. Setarakan kation, anion, hidrogen, dan terakhir nanti oksigen. Apa maksudnya? Di soal ini ternyata ada yang kation, anion yang tidak terlibat dalam reaksi redoks, yaitu kationnya adalah K+. Tadi kita tidak membahas tentang K+ biloxnya berapa karena tidak mengalami PbO. Jadi kationnya adalah K,
yang tidak terlibat yaitu ini KC tidak terlibat karena tadi yang terlibat Cl dalam Cl2 dan HCl. Jadi ada anion yang tidak terlibat yaitu Cl-. Ini tidak terlibat. Yang ini tadi yang saya jelaskan bukan Cl-nya tetapi C. Jadi ada anion yang tidak terlibat yaitu Cl. Kita hitung. Cl-nya ada 2. Kenapa ada 2? Mengikuti K. Jadi Cl-nya 2. Kemudian ini juga ada Cl 2 kali 3. Jadi ada 6 ditambah 2. Ada 8. Itu yang tidak terlibat dalam redo. Yang Cl2 ini kan tadi yang mengalami PBO. Maka ada 8 yang tidak terlibat. Jadi angka 6 ini ya, angka 6 ini adalah pasangannya Cl2 ini. Jadi Cl jumlahnya 6 adalah karena terjadi reaksi redo. Cl-nya 6 karena 6. Tetapi yang tambahan 8 itu belum masuk di sini. Oleh karena itu, kita bisa menyetarakan anion dari ruas kanan yang sudah ada koefisiennya. Jadi tadi 6 ditambah 8, maka koefisien di sini menjadi 14. Langkah berikutnya, setarakan hidrogen dan oksigen. Boleh hidrogen dulu, boleh oksigen dulu. Jadi ini ternyata yang belum ada koefisiennya H2O. Kalian bisa setarakan dari hidrogen, bisa dari oksigen. Cari yang paling mudah. Misalkan dari hidrogen, ruas kiri ada 14. Ruas kanan hidrogen hanya ada 2O. Maka koefisiennya adalah 7. Sekarang semuanya sudah ada koefisien. Coba kalian cek jumlah oksigen. Ruas kiri oksigennya 1 kali 7. 7. Ruas kanan 7. Jadi jumlah oksigen sudah setara. Coba kita cek ya bersama. Jumlah K ruas kiri 2, ruas kanan 2, Cl-nya 2, kanan 2, O-nya 7, kanan 7, kemudian H-nya 14,